Anda kan nggak paham Al-Quran, Somat. Di ayat Al-A'raf, janganlah Anda menghina sesembahan mereka. Mereka akan menghina Tuhan Anda. Anda nih saya curiga, Anda mungkin bukan Muslim. Ini hari saya marah, Somat. Mungkin kemarin saya diam aja, perlu sopan. Tapi ini hari saya nggak perlu sopan dengan Anda. Anda ini bagi saya apa? Sampahnya Islam. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh. Saya nggak melihat Somat ini, saya nggak panggil Ustadz Pak, seorang yang ahli Islam enggak. Dia berkarakter primitif begini. Kenapa saya bilang primitif? Umur Islam ini sudah 1400 tahun yang lalu, kok masih berkutat-kutit urusannya begini. Dan saya ambil kesimpulan bahwasanya Somat ini dia hanya mengetahui Islam kulitnya aja. Dia cuma bermodal berbahasa Arab. Atau mungkin dia dulu di Mesir kuliah, apa benar saya nggak tahu. Kalau dia lulusan Azhar, saya meragukan. Saya ketemu banyak alumni Al-Azhar, pemikirannya tuh humanis, modern, dan pandangan Islam itu rahmatan lil alamin. Satu-satunya perguruan tinggi Al-Azhar itu yang menampung semua madhab. Tidak ada bahasanya seserampangan seperti Somat ini. Tak punya dalil. Ini dia berkata, orang yang memberikan izin loh ini, bukan membangun. Memberikan izin aja, itu akan mendapat amal dosa selama sampai kiamat. Kalau emang ini agama, saya murtad. Segitu serem nih agama. Ini di sini saya perhatikan Somat apa? Jujur aja. Beginilah ciri-ciri orang ini beragama, tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman keberagamaannya. Dia hanya menuhankan hawa nafsunya saja. Dan saya mulai katakan ini hari apa? Somat tidak mengenal Al-Quran. Segitu keji dia bilang. Di pandangan dia itu apa? Selain Islam itu murtad, sesat, kafir, masuk neraka. Ini ustadz-ustadz kerdil yang begini nih. Saya curiga sama Somat ini. Jangan-jangan Anda ini juga antek ingin mengadu domba. Kok Anda ini seperti Nabi baru turun dari langit? Seperti yang paling benar Anda. Anda nggak lihat nih, Kiai-Kiai NU? Nggak ada, bicaranya seperti Anda ini nggak ada. Baca itu Al-Quran Pak Somat. Jangan serampangan Anda ngomong. Kalau bicara tuh pakai perasaan tuh, menyinggung agama lain. Anda ini merasa suci, dengan gaya ada oleng. Coba kalau Islam dikit kan mau. Yang akhlak sedikit lah Anda ini Ustadz. Kalau Anda tuh berakhlak seperti Ustadz Quraisy, Syihab, Habib Lutfi, Gusmus, seorang Nasrani aja mencintai. Gimana yang Muslim? Lah Anda ini sekarang Muslimnya aja sumpah dengan Anda. Karena Anda hanya ingin memecah belah Islam. Islam Anda itu bukan Islam Muhammadi. Kasar betul Anda bilang. Nabi pernah menghargai gereja. Dan istri Nabi, keluarga istri Nabi itu beriman Kristen. Nabi dinikahkan oleh pendeta Waraqah bin Nawfal yang beriman Kristen. Nggak ada serampangan mulutnya seperti Anda. Kronang-kroneng, belum puas Anda dulu ngatain salib, ngatain ini semua. Anda sampaikan ajaran Islam aja. Dan kalau ada orang yang bertanya seperti pertanyaan tadi goblok itu, nggak perlu Anda jawab. Kalau Anda jawab apa? Anda juga goblok. Saya curiga Anda ini jangan-jangan di Mesir nih nggak kuliah di Al-Azhar mungkin. Apa jangan-jangan tukang parkir? Boleh dong, saya mau ngeledek Anda. Bukan saya kurang ajar. Karena Anda ceramah Anda sudah kelewat kurang ajar, menyakitin orang lain. Presentasi Tuhan nggak ada. Jadi nggak usahlah Anda sok suci nih Somat dikit-dikit mentertawakan agama lain. Belajarlah Al-Quran Somat. Makanya saya bilang Pak Somat, bersihkan dulu hati Anda. Tapi saya nggak tahu kalau emang dia antek, ya emang Anda tuh sekarang di frame untuk mengadu domba umat manusia. Anda bicara gini di negeri NKRI yang punya falsafah Pancasila. Bagi saya, menghormati orang lain itu keimanan. Kalau Anda mau dihormatin Islam Anda, kalau Anda mau dihormatin Tuhan Anda, kalau Anda ingin berhormatin Nabi Muhammad, hargai, hormatin keimanan orang lain. Kalau besok Anda menghina, sebab Anda, saya tahu Pak Somat, banyak konten-konten dari umat Kristen yang mungkin dia kecewa. Akhirnya apa? Dia melecehkan Nabi Muhammad. Dia melecehkan Islam. Sebab Anda kan nggak paham Al-Quran Somat. Di ayat Al-A'raf, janganlah Anda menghina sesembahan mereka. Mereka akan menghina Tuhan Anda. Anda nih saya curiga, Anda mungkin bukan Muslim. Ini hari saya marah Somat. Mungkin kemarin saya diam aja, perlu sopan. Tapi ini hari saya nggak perlu sopan dengan Anda. Anda ini bagi saya apa? Sampahnya Islam. Saya nggak melihat ada konsistensi
dalam ceramah Anda sama ini. Anda dulu mengatakan mengutuk orang ke gereja, di saat Anies Anda diem. Anda mengutuk orang pakai namanya, di saat Anies pakai Yohanes diem. Jangan-jangan Anda, boleh dong saya curiga, Anda dikasih duit sama Anies. Jadi Anda ini sudah pedagang agama. Siapa yang bayar, Anda bisa atur Tuhan lah. Ya seperti yang lainnya. Banyak hal lah. Anda bilang jangan nyanyi, Anda nyanyi. Anda jangan ulang tahun, Anda ulang tahun. Cobalah Anda lihat ke belakang omongan Anda. Kalau emang Anda beragama yang benar, Anda akan konsisten. Mau ada satu perkataan orang bilang apa? Kalau mau lihat kepribadian Anda itu konsisten benar apa enggak? Omongan Anda yang 5 tahun yang lalu dengan yang sekarang itu apa? Sama apa enggak? Kalau sejalan, berarti Anda konsisten. Kalau enggak apa? Anda primplan, enggak beda seperti bunglon. Jangan Anda begitu. Sadar diri Anda lah. Jadi, Anda lihat piagam Madinah. Pernah Nabi mengusir orang Yahudi yang ke situ? Nah, pernah suatu saat Nabi lewat ada gereja lagi ibadah, Nabi turun menghargai. Dan dalam piagam Madinah apa? Nabi buat komitmen, apabila ada orang bangun gereja, Anda bantu, kalau perlu jangan utang. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta Injil Habaget, dan itu tadi cuplikan videonya dan apa yang disampaikan oleh Habib Kribo itu benar sekali ya. Itu betul sekali Bapak Ibu. Tetapi banyak sekali orang yang mengabaikan. Nah, ayat yang dikutip oleh Habib Kribo tadi adalah surat Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwa bighairi ilmin. Artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Bapak Ibu, kita melihat ya, banyak sekali di antara mereka yang begitu sukacita ketika bisa menghina iman orang lain. Begitu bahagia, bergembira ketika mereka bisa mengolok-olok sesembahan yang tidak mereka sembah. Kalau kita kembali ke Alkitab, mereka menyembah apa yang tidak mereka kenal, kita menyembah apa yang kita kenal. Kita menyembah apa yang kita kenal, mereka menyembah apa yang tidak mereka kenal. Kalau kita bicara seperti ini saja Bapak Ibu, ini bisa-bisa mereka menganggap kita ini penistaan agama. Padahal apa yang kita sampaikan berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Kita menyembah apa yang kita kenal, mereka menyembah apa yang mereka tidak kenal. Orang yang menyembah Tuhan secara benar, memuji Tuhan secara benar, beribadah kepada Tuhan secara benar, itu akan kelihatan dari buah-buahnya, akan kelihatan dari perkataannya, akan kelihatan dari tingkah lakunya. Maka setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita diberikan kuasa dalam segala hal ya. Kuasa mengusir kuasa kegelapan, kuasa mengusir setan, bahkan kuasa untuk menahan diri sehingga kita tidak gampang menghina, gampang mengolok-olok iman yang tidak kita imani. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan kasih itu belum sampai di hati orang tersebut. Apabila kasih itu sudah melekat dan orang itu mengenal kasih, ya tentunya orang itu tidak akan mungkin bisa menghina sesembahan yang tidak mereka sembah. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama. Dan kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan Yesus berkata lagi, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Dan ini tidak kita dapatkan di dalam iman manapun saudaraku. Teman-teman, itulah cuplikan video seorang tokoh dari Islam yang sangat luar biasa. Secara terang-terangan ia menolak secara keras dan tegas ajaran Ustadz Abdul Somad. Menurutnya, ajaran Ustadz Abdul Somad yang dia ajarkan di dalam masjid adalah membawa perpecahan antar umat beragama. Menurut saya setuju dengan pendapat beliau bahwa memang Ustadz Abdul Somad adalah seorang yang menghasut umat untuk membenci keberadaan agama lain. Ia menghina, ia melecehkan iman kekristenan ketika ia mengatakan bahwa atau di salib ada jin kafir. Dan ini membekas di hati sebagian orang Kristiani pada umumnya,
karena ia berkata bahwa di dalam salib ada jin kafir. Itu memang simbol yang paling sakral di dalam iman kekristenan, bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib adalah merupakan untuk menebus orang-orang berdosa. Dan di dalam cuplikan video tersebut, bahwa Ustadz Abdul Somad, ia sedang mengajarkan hal-hal yang sungguh tidak ada dalilnya, kata beliau. Bahwa ia merasa bahwa dia adalah malaikat yang turun dari surga, merasa diri bahwa paling suci, paling kudus, padahal sebenarnya kudis. Ya, merasa diri agamanya yang paling benar dan agama orang lain adalah agama yang salah, agama yang masuk ke dalam neraka. Menurut saya ini orang yang sudah kelewatan dan terus menyinggung perasaan agama lain. Seperti ceramahnya bahwa seorang pemimpin yang memberikan izin pendirian gereja adalah merupakan pemimpin yang dosanya sampai pada hari kiamat. Ini adalah ceramah-ceramah bodoh, ceramah-ceramah yang menghasut, bahkan membenci keberadaan agama lain. Ceramah yang tidak menghargai, yang tidak toleran terhadap agama lain. Dan ajaran semacam ini harus dilenyapkan dan harus ditindak tegas. Teman-teman, kita bersyukur bahwa ada banyak dari tokoh-tokoh Islam. Habib ini yang menegur keras bahwa ajaran Ustadz Abdul Somad adalah merupakan ajaran yang membuat antar umat beragama terpecah belah. Dan kita bersyukur bahwa tokoh-tokoh Islam masih banyak yang mencintai kedamaian, yang mencintai NKRI, seperti Habib ini dan tokoh-tokoh lainnya seperti Profesor Quraisy Shihab, Ustadz Gus Islah, Ustadz Gus Arya, dan ada ustadz-ustadz seperti Ustadz Suparman Abdul Karim. Mereka memiliki pengajaran yang betul-betul menyejukkan hati tanpa menyinggung perasaan agama lain. Dan pemimpin-pemimpin agama seperti inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Indonesia. Dengan adanya pemikiran-pemikiran ustadz-ustadz seperti ini, maka NKRI terus bersatu dan kokoh terhadap orang-orang yang mencoba menggulingkan NKRI ini. Dan bersyukur bahwa ada tokoh-tokoh Islam yang membongkar ajaran-ajaran yang tidak berdasar pada Pancasila, seperti ajaran-ajaran Ustadz Abdul Somad yang terus membabi buta, menyinggung perasaan agama lain. Di dalam ceramah Ustadz Abdul Somad, kalau kita lihat cuplikan video tersebut, ia memberikan satu konsep bahwa tidak perlu memberikan izin pendirian gereja. Karena apa? Karena pemimpin tersebut adalah orang yang berdosa sampai pada kiamat. Inilah ajaran-ajaran yang mencuci otak kaum awam yang tidak mengerti terkait dengan agama. Ya, dan ini berpotensi bagi orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan dan wawasan terkait dengan pernyataan Ustadz ini. Dan kita bersyukur ada tokoh-tokoh dari saudara-saudara kita yang tidak setuju dan menolak secara keras dan tegas bahwa ajaran itu ajaran yang tidak sesuai dengan akidah saudara-saudara saya yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.